Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 3 Bandung tahun ajaran 2020-2021 akan menjelaskan mengenai aplikasi Photomat. Perkenalkan, nama saya Rina Cinta Ilasia. Perkenalkan, nama saya Baira Andarisi. Perkenalkan, nama saya Kamila Jasmine. Perkenalkan, nama saya Naita Putri Zahara. Oke. Jadi yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai apa itu aplikasi Photomat itu sendiri. Jadi, Photomat itu adalah sebuah aplikasi untuk pembelajaran matematika yang dapat membaca dan menyelesaikan masalah mulai dari aritmatika hingga kalkulus secara instan dengan menggunakan kamera pada perangkat seluler yang bisa kita unduh di Play Store maupun App Store. Nah, untuk cara kerja Photomat sendiri, itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara memindai atau scan. Yang kedua adalah dengan menggunakan kalkulator manual. Jadi untuk cara yang pertama itu sangat mudah. Kita cukup setelah kita mengunduh aplikasinya, itu lebih mudah jika kita menggunakan mobile phone atau telepon genggam. Kalau kita melihat ada soal yang sudah disediakan, baik itu soalnya bisa di laptop, bisa di buku, dan kita arahkan kameranya kepada si soal tersebut dan pastikan bahwa soal tersebut bisa dibaca dan bisa dilihat tidak memantul gitu ke kameranya. Lalu dengan begitu nanti aplikasinya akan secara otomatis memindai angka-angka dan huruf-huruf yang ada di soal tersebut lalu menyelesaikan permasalahan matematika tersebut secara instan. Lalu yang kedua adalah menggunakan kalkulator manual. Jika dirasa sulit untuk memindai soal dari kertas maupun media lain, kita juga bisa menggunakan kalkulator manual yang kita ketik sendiri yang sudah disediakan keyboardnya sudah disediakan di aplikasi itu sendiri. Mulai dari operasi matematika yang mudah seperti tambah kurang kali bagi sampai limit, turunan, bahkan peluang dan kombinasi. Next. Selanjutnya itu ada konsep Photomat. Nah, konsep aplikasi Photomat ini menggunakan konsep augmented reality. Ini tuh yang tadi udah dijelasin sama Arina sebelumnya, yang cara penggunaannya menggunakan kamera. Nah, augmented reality di sini itu adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality ini memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, aplikasi Photomat ini dikembangkan oleh Microblink yang merupakan developer asal Kroasia dan telah dikembangkan sejak tahun 2011. Lanjut. Nah, terus ada fitur Photomat-nya. Nah, fitur Photomat ini ada fitur yang gratis dan ada fitur yang berbayar juga. Nah, fitur gratis yang bisa kita dapatkan dari aplikasi Photomat ini merupakan kalkulator kamera, kalkulator manual, pembacaan tulis tangan, langkah-langkah penyelesaian soal, serta penggambaran grafik. Lanjut. Lalu ada materi-materi yang dapat dipecahkan. Yang pertama seperti operasi bilangan bulat, pecahan, desimal, akar pangkat, dan logaritma. Lalu yang kedua ada pernyataan aljabar. Yang ketiga ada persamaan linear, kuadrat, nilai mutlak, rasional, irasional, logaritmik, eksponen, dan trigonometri. Lalu yang keempat ada percendasamaan linear kuadrat, nilai mutlak, rasional, irasional, logaritma, dan eksponen. Lalu yang kelima ada penyelesaian perbandingan, substitusi, eliminasi, metode Gauss-Jordan, dan Cramer's Rule. Lalu yang keenam ada kalkulus, yang ketujuh ada trigonometri, hitungan sudut ruang, dan yang terakhir ada grafik fungsi matematika dasar. Nah, Photomat juga memiliki kelebihan. Yang pertama, yaitu mengetahui langkah-langkah penyelesaian sebuah soal matematika, karena cara yang diberikan sesuai dengan sistem hitungan yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu soal yang dikerjakan oleh Photomat kemungkinan besar menghasilkan jawaban yang benar. Yang ketiga, jika dalam keadaan mendesak, dapat dengan mudah diaplikasikan karena kita hanya perlu memindai soal yang ingin ditanyakan menggunakan kamera smartphone. Next.
Nah, Photomath juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu terkadang kamera sulit fokus. Yang kedua, membuat pengguna lebih mengandalkan Photomath daripada berpikir. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak dapat mengerjakan soal dengan jumlah banyak sekaligus, jadi harus satu per satu. Lalu ini ada beberapa ulasan pengguna Photomath. Di sini kebanyakan masalah dari Photomath ini yaitu sulit fokus. Nah, itu sebenarnya Photomath bisa solusi untuk Photomath yaitu memfixkan bugs yang ada di Photomath tersebut dengan cara mengupdate aplikasi Photomath. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.